Schedule the week of Andy's school break. You're not from around here, are you? You can't just go picking other people's fruit. I can if I work here. You? Yeah, me. I love it here. Like the Harvest Moon got to you. It's a time for new beginnings. To the harvest. Halo teman-teman. Kali ini cerita inspirasiku akan menceritakan tentang sebuah film berjudul Harvest Love. Film ini bercerita tentang seorang dokter wanita yang menjadi orang tua tunggal setelah suaminya meninggal. Karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dia memutuskan untuk membawa putranya berlibur ke perkebunan keluarga dengan harapan bisa memperbaiki hubungan mereka. Perkebunan itu dikelola oleh seorang pria baik hati dan tampan. Karena sering menghabiskan waktu bersama, mereka berdua akhirnya saling jatuh cinta. Penasaran bagaimana kelanjutan kisah wanita ini? Mari kita simak alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Luna, seorang dokter bedah yang bekerja di sebuah rumah sakit di Seattle. Hari itu, Luna sangat sibuk menangani banyak pasien hingga dia harus melewatkan makan malam bersama putranya, Andy. Karena kesibukannya, Luna sering mengandalkan pengasuhnya, Ruth, untuk menjaga Andy dan menyiapkan makan malam. Luna merasa bersalah karena sering pulang larut malam. Sejak suaminya meninggal, Luna harus berjuang sendirian sebagai orang tua tunggal untuk Andy. Sebelum beristirahat, Luna menerima panggilan video dari ibunya, Grace. Kedua orang tua Luna juga berprofesi sebagai dokter, dan saat itu mereka sedang berada di Kamerun sebagai dokter relawan. Ketika mendengar bahwa Luna sangat sibuk dengan pekerjaannya, Grace menyarankan agar Luna mengambil liburan ke perkebunan keluarga, terutama karena Andy akan segera libur sekolah selama seminggu. Namun, Luna awalnya menolak dengan alasan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya dan meragukan apakah Andy akan menikmati liburan di tempat seperti itu. Keesokan paginya, saat akan berangkat kerja, Luna baru menyadari bahwa dia seharusnya menghadiri acara di sekolah Andy pada hari sebelumnya. Andy, yang mengerti kesibukan ibunya, mengatakan bahwa dia tidak masalah. Luna pun teringat bahwa dia pernah melewatkan acara penting lainnya yang juga membutuhkan kehadirannya sebagai orang tua. Setibanya di rumah sakit, Luna bertemu dengan sekretarisnya, Marcy, yang mengatur jadwal para dokter. Tiba-tiba, Luna teringat perkataan Andy dan merasa bersalah karena telah melakukan kesalahan. Akhirnya, Luna memutuskan untuk mengambil cuti selama seminggu. Setelah pulang ke rumah, Luna membantu Andy berkemas dan memberitahunya bahwa mereka akan pergi berlibur ke perkebunan keluarga. Luna juga menambahkan bahwa perkebunan itu hanya beberapa jam dari kota, sehingga mereka bisa segera kembali jika ada keadaan darurat dari rumah sakit. Saat berada di sebuah jembatan, Luna bertemu dengan seorang pria bernama Will. Mereka sempat berdebat tentang siapa yang seharusnya mundur untuk memberi jalan. Sebagai pria, akhirnya Will mengalah dan mundur. Namun sayangnya ban mobilnya justru masuk ke tanah yang lembek dan menjadi kempes. Setibanya di perkebunan, Luna bercerita kepada Andy bahwa mereka pernah datang ke tempat ini ketika Andy masih berusia 1 tahun. Perkebunan ini sebenarnya milik kakek Luna. Namun karena Luna dan orang tuanya bekerja sebagai dokter, tidak ada yang tinggal di sana. Ketika Luna dan Andy berjalan di halaman, mereka melihat Will dan mengira dia sedang mencuri buah pir. Luna segera menyuruh Andy untuk menelepon polisi. Ternyata, orang tua Luna memang mempekerjakan Will untuk mengelola perkebunan tersebut. Karena Luna jarang berkunjung ke tempat ini, dia tidak tahu bahwa Will sudah bekerja di sana selama beberapa tahun. Beberapa waktu kemudian, Luna dan Andy mengunjungi rumah seorang pria bernama Farley yang dulu bekerja untuk kakek Luna. Farley telah bekerja di perkebunan itu selama 40 tahun, dan ketika dia ingin pensiun, dia menyarankan orang tua Luna untuk menggantinya dengan Will. Farley juga menjelaskan bahwa Will adalah lulusan sarjana pertanian dan sangat cocok untuk mengelola perkebunan keluarga ini. Ternyata, Will berasal dari kota ini, tetapi karena kesulitan ekonomi, orang tuanya terpaksa menjual lahan mereka. Menurut Farley, Will adalah orang yang sangat tepat untuk meneruskan pekerjaan di perkebunan ini. Keesokan harinya, Luna pergi berbelanja ke kota bersama Andy. Di kota itu, mereka bertemu beberapa orang yang mengenal keluarga Wilson, yang terkenal sebagai pemilik perkebunan buah di daerah tersebut. Setelah pulang ke rumah, Luna menerima telepon dari ibunya. Ibunya bercerita bahwa mereka merasa sayang jika harus menjual perkebunan yang merupakan warisan keluarga. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang tertarik untuk tinggal di sana, apalagi beralih profesi menjadi petani. Suatu hari,
Nicole dan Bobby datang ke perkebunan untuk membawa makanan sebagai ucapan selamat datang bagi Luna. Pada waktu yang sama, seorang polisi bernama Jack datang untuk meminta bantuan Luna memeriksa kondisi seorang petani yang baru saja mengalami kecelakaan. Sebelum ambulans tiba, Luna memberikan pertolongan pertama pada kaki korban yang ternyata patah. Tak lama kemudian, korban tersebut dibawa ke rumah sakit yang jaraknya cukup jauh. Dari kejadian ini, Luna baru tahu dari Will bahwa di daerah sekitar perkebunan tidak ada praktik dokter. Setelah kembali ke perkebunan, Luna berterima kasih kepada Nicole karena sudah menjaga Andy sementara dia membantu orang lain. Luna kemudian mengatakan bahwa dia ingin membuat kue pir berdasarkan resep neneknya. Namun, karena Luna jarang memasak, dia mengalami sedikit kesulitan dalam menyesuaikan resep tersebut. Luna berkali-kali gagal dalam mencoba membuat kue. Saat sedang beristirahat, dia tak sengaja melihat Will keluar secara diam-diam dari rumah kaca milik kakeknya. Hal ini membuat Luna penasaran, terutama karena tingkah laku Will terlihat mencurigakan. Ketika Luna mencoba mengecek rumah kaca tersebut, ternyata pintunya masih digembok. Setelah berulang kali gagal membuat kue, Luna memutuskan untuk kembali memetik buah pir di perkebunan untuk dijadikan salad buah. Di sana, dia memberitahu Will bahwa orang tuanya berencana menjual perkebunan ini, sehingga musim panen kali ini mungkin menjadi kesempatan terakhir bagi Will untuk bekerja di tempat itu. Karena merasa tidak enak dengan Will, Luna bertanya apa yang akan dilakukannya setelah perkebunan dijual. Ternyata, Will sudah memiliki beberapa rencana cadangan. Luna kemudian penasaran tentang apa yang ada di dalam rumah kaca. Will akhirnya menjelaskan bahwa tempat itu dia gunakan untuk menyimpan barang-barang yang rusak. Keesokan harinya, saat berada di tengah kota, Luna bertemu lagi dengan Nicole, yang mengajaknya melihat persiapan festival setempat. Di sana, Nicole memperkenalkan suaminya, Tom, yang tahun ini mendapat kesempatan menjadi ketua panitia acara tersebut. Tom, yang mengenal keluarga Luna, meminta Luna untuk mengikuti acara festival. Sejak kakek dan neneknya meninggal, tidak ada lagi anggota keluarga Gilson yang pernah berpartisipasi dalam festival tersebut. Namun, Luna langsung menolak tawaran itu dengan alasan dia harus kembali bekerja di rumah sakit, dan Andy harus tetap masuk sekolah. Setelah kembali ke perkebunan, Luna bertemu dengan Will dan Andy yang sedang bersiap untuk berjalan-jalan sambil melihat pohon pir. Will kemudian berbagi sedikit pengetahuannya tentang buah pir dan memberitahu Luna bahwa mereka akan segera memulai panen. Ketika kembali dari berjalan-jalan, Andy membawa buah yang mirip dengan apel, meskipun di perkebunan mereka tidak ada pohon apel. Andy mengatakan bahwa buah ini lebih manis daripada pir milik mereka. Di saat yang sama, Luna mendapat telepon dari Nicole yang memintanya untuk membantu persiapan festival. We'd love to. Wanna play catch? Saat Luna membantu Tom dan keluarganya, Bobby sempat meminta Andy untuk tinggal lebih lama agar bisa mengikuti festival. Kebetulan, Farley kehabisan kopi, jadi Luna pergi ke kafe terdekat untuk membelinya. Di sana, dia tidak sengaja melihat Will berbicara dengan dua pria berpakaian rapi. Setelah kembali ke rumah, Andy meminta ibunya untuk tinggal lebih lama di kota ini. Namun, Luna sayangnya tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Don't you miss your friends? Luna masih merasa penasaran dengan apa yang dilakukan Will di rumah kaca. Ketika mencarinya, dia menduga bahwa Will sedang melakukan penelitian pada buah apel. Luna lalu bertanya kepada seorang pegawai bernama Hank tentang pohon apel di perkebunan tersebut. Namun, Hank mengatakan bahwa mereka tidak pernah menanam pohon apel di sana. Tak lama kemudian, Luna bertemu dengan Will yang memberikan jawaban yang sama. Looking for an apple like the one you gave Andy. Why you don't dress like that every day? Beberapa saat kemudian, Luna menerima telepon dari Mark yang menanyakan bagaimana liburannya bersama Andy di perkebunan keluarga. Mark juga bertanya apakah Luna bisa kembali ke rumah sakit sesuai jadwal. Namun, Luna merasa ragu dan berjanji akan memberikan jawabannya keesokan hari. Will dan Luna kembali membantu Tom serta warga lainnya dalam mempersiapkan acara festival. Pada malam harinya, Will mengajak Luna untuk melihat bulan purnama. Luna kemudian bertanya kepada Will, mengapa hingga sekarang dia belum memiliki pasangan. Will menjelaskan bahwa beberapa tahun lalu dia sempat berpacaran, tetapi hubungan itu tidak berjalan dengan baik, sehingga dia memutuskan untuk fokus pada impiannya memiliki perkebunan. Di sisi lain, Luna bercerita tentang suaminya yang sudah meninggal dan bagaimana dia sedang berusaha lebih dekat dengan Andy, karena selama ini di Seattle, Luna terlalu sibuk bekerja. Good catch, Will. Gets in the way of that, though. Saat mereka berjalan-jalan di perkebunan, Luna melihat beberapa pohon pir yang menghasilkan buah berwarna merah. Will menjelaskan bahwa dia berhasil menyilangkan pir di perkebunan ini dengan pir merah dari Asia yang memiliki banyak keunggulan, seperti rasa yang lebih manis dan ketahanan terhadap penyakit. Karena masih dalam tahap pengembangan,
Will berencana memperkenalkan hasil persilangannya kepada investor lokal, dengan syarat ia harus memenangkan lomba pir di acara festival yang akan datang. Will sebenarnya ingin mengembangkan jenis pir baru tersebut di perkebunan, tetapi sayangnya, dia belum memiliki cukup uang untuk membeli seluruh lahan milik keluarga Luna. Saat Luna dan Andy makan di luar, Luna meminta maaf kepada Andy karena tidak bisa hadir di acara sekolahnya. Mereka kemudian berbicara tentang pengalaman mereka selama di kota ini dan akhirnya sepakat untuk tinggal lebih lama agar bisa mengikuti acara festival. Sesampainya di rumah, Will datang dan meminta izin kepada Luna untuk pergi ke kota sebelah demi mengurus hal penting dengan para investor. Will juga memberitahu bahwa besok adalah hari panen pir mereka, dan dia berjanji akan kembali secepat mungkin. Dia meminta Luna untuk tidak khawatir. Keesokan harinya, Luna menerima telepon dari Will yang memberi kabar bahwa dia mengalami sedikit kendala di perjalanan. Dalam kondisi itu, Will menyarankan Luna untuk berkoordinasi dengan Hank dan meminta bantuan Farley, yang lebih berpengalaman dalam mengurus panen. Ketika proses panen dimulai, Farley akhirnya datang ke perkebunan dan mengajak beberapa orang lain untuk membantu pekerjaan Luna. Beberapa waktu kemudian, Will kembali dengan bantuan tambahan karena lahan perkebunan yang luas membutuhkan banyak pekerja. Setelah semua pekerjaan selesai, Will mengatakan bahwa hari itu adalah hari terbaik sekaligus paling melelahkan. Dia juga memberitahu bahwa urusannya telah berjalan lancar, dan sekarang dia berencana membeli sedikit lahan di kota ini untuk dijadikan perkebunan. Andy yang masih merasa bahagia dengan pengalamannya, kemudian meminta ibunya untuk pindah ke kota ini dan memulai hidup baru di perkebunan. Andy juga menyarankan Luna untuk membuka praktik dokter, apalagi orang-orang di kota ini sudah mengenal Luna dan keluarganya yang memiliki reputasi baik. Beberapa hari kemudian, mereka akhirnya bisa mengikuti acara festival yang diadakan setiap musim panen. Andy meminta ibunya untuk ikut lomba mengukir labu, dan karena Luna adalah pemeran utama di cerita ini, tentu saja dia terpilih menjadi juara lomba tersebut. Berhubung pemenang lomba pir akan diumumkan besok, Will dan Luna memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar festival. Mereka melihat warga kota yang sedang berdansa, dan pemandangan tersebut membuat Luna merasa bahagia. Karena suasana hatinya yang baik, Luna pun mengajak Will untuk ikut berdansa. Tanpa disadari, Luna sebenarnya sudah mulai jatuh hati kepada Will. Beberapa saat kemudian, Luna menerima telepon dari orang tuanya. Ternyata, mereka sudah berada di festival untuk memberikan kejutan. Ellie dan Grace, orang tua Luna, kemudian mengabarkan bahwa ada seseorang yang ingin membeli perkebunan mereka. Kabar ini membuat Luna merasa kecewa karena baru saja ia memutuskan untuk menetap di kota ini. Keesokan paginya, Luna mengajak Andy untuk ikut bertanding baseball karena hari itu merupakan acara terakhir dalam festival panen. Setelah pertandingan selesai, Tom memanggil semua orang untuk berkumpul. Para juri akhirnya mengumumkan Will sebagai juara lomba karena buah pirnya memiliki kualitas dan rasa yang sangat enak. Saat berada di rumah, Luna menerima telepon dari Marcie yang mengabarkan bahwa pihak rumah sakit ingin memberikan kenaikan jabatan kepada Luna. Pembicaraan ini tanpa sengaja didengar oleh Andy, yang kemudian merasa sedih dan berpikir bahwa Luna dan dirinya tidak akan menetap di kota ini. Ketika Andy berjalan-jalan di luar, dia bertemu dengan Will yang ingin memberikan hadiah berupa buku. Andy kemudian menceritakan pembicaraan ibunya dengan Marcie kepada Will. Mendengar cerita itu, Will merasa kecewa dan berpikir sama seperti Andy, sehingga ia mulai menghindari pembicaraan dengan Luna. Saat semua berkumpul di dalam rumah, Luna menunjukkan rencananya untuk mendirikan sebuah klinik di perkebunan tersebut. Akhirnya, semua orang sangat mendukung keputusan tersebut karena ada keturunan keluarga Gilson yang akan menetap di perkebunan itu. Andy yang mendengar pembicaraan ini awalnya merasa bingung dan masih berpikir bahwa ibunya akan kembali bekerja di rumah sakit. Ia kemudian menyadari bahwa ia salah memberi informasi kepada Will. Ketika Luna ingin menjelaskan situasi yang sebenarnya, Will sedang sibuk dengan para investor. Setelah para investor pergi, Andy akhirnya mendapat kesempatan untuk memberitahu Will bahwa mereka akan menetap di kota ini. Pada malam harinya, Will ingin mengetahui siapa yang membeli sebagian lahan perkebunan dan memberitahu bahwa dialah orang yang membeli sebagian lahan dari perkebunan keluarga Gilson. Will juga mengatakan bahwa Andy sudah menceritakan rencana Luna. Oleh karena itu, Will ingin mengajak Luna bekerja sama dalam menjalankan perkebunan sekaligus praktik dokter. Itulah akhir dari cerita film berjudul Harvest Love. Semoga kalian merasa terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.